Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa Wahda TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang pernah putus diberikan kepada kita sekalian. Allah ta'ala maha rahman, maha sayang kepada kita sekalian. Bentuk sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, kita menghirup udara dengan gratis. Saat tabung-tabung oksigen ditebus dengan berapa harganya? Berapa harga jantung milik kita? Seandainya ada orang yang minta kita untuk donor jantung, dibayar 1 triliun, tapi jantung kita diserahkan pada orang lain, konsekuensinya kita mati. Kita tidak mau uang yang banyak, tapi kita mati. Mata, mau dijual berapa ini sebelah mata, tapi kita akan buta. 100 juta murah, tidak akan kita berikan. Demikian juga dengan ginjal. Berarti Allah Ta'ala memberikan kita kekayaan, kenikmatan, kesehatan. Ini semua supaya kita bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, jadikan rasa syukur itu beribadah dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Wahda TV yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, saat itu baru memiliki seorang anak laki-laki. Didatangi oleh mimpi yang menyuruh dia untuk menggali sumur Zam-Zam. 3 hari berturut-turut mimpi tersebut datang kepada Abdul Muttalib. Olehnya Abdul Muttalib masih terus merenung, di manakah sumur Zam-Zam yang disuruh untuk digali oleh Abdul Muttalib. Sebab petunjuknya adalah galilah Zam-Zam, ihfir Zam-Zam ma baina farthin wa harthin, antar tetesan darah dengan timbunan dari usus hewan, fi qaryatin namla, di sarang semut, inda nakrati gurabil asam, pada patokan burung gagak hitam. Oleh karenanya Abdul Muttalib ketika sedang memikirkan mimpinya, di mana letak Zam-Zam tersebut, matahari makin meninggi. Dilihatlah oleh Abdul Muttalib sekelompok orang-orang Quraisy datang membawa lembu ataupun hewan persembahan untuk disembelih di sekitar Ka'bah pada sebuah berhala besar. Mereka ingin sembelih, darahnya tersebut mereka ingin pancarkan ke berhala tersebut sebagai bentuk takarruban, sebagai bentuk untuk mendekati diri mereka dengan pemilik ataupun wajah dari siapa berhala tersebut, orang soleh yang mereka mintakan doa. Maka ketika selesai disembelih sapi tersebut, tiba-tiba hewan tersebut bangkit dan jalan, lari, dikejar oleh mereka. Darah berceceran. Sekitar 100 meter dari tempat tersebut, hewan yang disembelih tadi akhirnya jatuh tersungkur, kehabisan darah. Maka orang pun menguliti. Dikuliti hewannya, dikeluarkan isi perutnya. Tiba-tiba Abdul Muttalib memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang Quraisy sambil bersandar di Ka'bah. Dia lihat mereka sudah mulai keluarkan isi perut dari sapi tersebut, dagingnya mulai disayat. Dan dia melihat ada seekor burung gagak yang mematok sisa-sisa darah yang tercecer dari tempat penyembelihan kepada di mana sapi tersebut sedang dikuliti. Tetesan darah yang dipatok-patok oleh burung gagak hitam itu mengingatkan Abdul Muttalib terhadap mimpinya. Galilah Zam-Zam inda nakratil gurab, pada patokan burung gagak hitam. Sesudah dia melihat, ternyata burung gagak hitam tersebut bukan hanya sedang mematok darah, tapi mematok semut-semut. Ada sarang semut di sana. Galilah Zam-Zam, pada tetesan darah, pada sarang semut, qaryatun namla. Sadarlah Abdul Muttalib, inilah petunjuk daripada di mana letak Zam-Zam. Maka langsung dia berteriak kepada Harith, cepat ambil peralatan,
mulailah Abdul Muttalib menggali makin lama makin dalam. Dan orang-orang mulai berdatangan kepada Abdul Muttalib. Mengapa di sekitar Ka'bah digali lubang? Abdul Muttalib tidak menjawab. Orang-orang mengatakan, wahai Abdul Muttalib, ini Ka'bah, engkau pemimpin. Apa yang engkau lakukan akan ditiru oleh kaum. Seandainya semua area Ka'bah ada lubang seperti ini, bagaimana orang mau tawaf? Abdul Muttalib cuma mengatakan kepada Harith, Harith, pegang ini pedang, usir orang-orang dari sekitar sini. Dan Abdul Muttalib terus menggali. Orang makin penasaran apa yang sedang digali oleh pemimpin mereka. Abdul Muttalib tidak menjawab, sampailah galian tersebut kepada sebuah batu besar, keras. Abdul Muttalib memerlukan sebuah alat untuk memecahkan batu tersebut agar galiannya tembus. Begitu Abdul Muttalib menempa batu yang besar tersebut, tiba-tiba batunya pecah dan memancarlah air. Begitu memancar air, semua orang teriak, Zam-Zam. Sumur 500 tahun yang telah ditimbun oleh Quraisy selama ini. Zam-Zam. Mereka mengira bahwa itu adalah dongeng, adalah cerita, bahwa di dekat Ka'bah terdapat sumur. Bayangkan, sumur di tengah sebuah tempat yang gersang, maka dia sebuah rahmat dan anugerah yang lebih mahal daripada berlian. Orang mengatakan ini Zam-Zam. Dan Abdul Muttalib menemukannya. Orang-orang pun mulai mengatakan, wahai Abdul Muttalib, ini bukan sumurmu. Ini sumur budel milik leluhur kita. Engkau tidak bisa mengklaimnya, karena ini sumur nenek moyang, berarti kita semua cucunya yang memiliki. Kata Abdul Muttalib, seandainya kalian juga pemiliknya, kenapa tidak dari kemari menggali? Sekarang aku yang menggalinya, sekarang aku pemiliknya. Orang menolak, tidak, ini bukan milik kamu. Abdul Muttalib mengatakan, aku yang telah menggalinya, kalian melihat. Tapi saudara-saudara, ponakan-ponakan dari Abdul Muttalib terus memberi tekanan, prisur terhadap Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, seandainya aku memiliki 10 anak laki-laki, mereka yang akan melindungiku. Sayang aku cuma punya Harith. Dan Abdul Muttalib mengatakan, artinya keceplosan dia bicara, seandainya aku punya 10 anak laki-laki, akan kupotong, akan kusembeli salah satunya. Sebagai tanda aku tidak butuh anak laki-laki. Tapi sekarang karena anak laki-lakiku cuma 1, seandainya aku punya 10 orang anak laki-laki, biar kita potong 1. Orang bilang, biar kita mau sembeli salah satunya. Aku tidak merasa kehilangan. Tapi sekarang aku merasa kehilangan, tidak memiliki anak laki-laki. Seandainya aku punya 10, biar dipotong saja 1, tidak apa-apa. Dan orang-orang pun mulai memperkarakan sumur Abdul Muttalib. Yang sebenarnya Abdul Muttalib lah pemiliknya, karena dialah yang menemukan sesudah 500 tahun hilang. Namun orang terus mendesak, tidak, ini bukan sumur Abdul Muttalib. Akhirnya mereka berhukum, menuntut Abdul Muttalib. Pengadilan oleh mereka, kalau bukan ditanyakan kepada tetua kampung, mungkin ditanya kepada dukun. Dan mereka menginginkan sumur tersebut diselesaikan, ditanya kepada dukun Bani Sa'ad. Maka pergilah Abdul Muttalib bersama dengan orang-orang yang memperkarakan sumur tersebut kepada seorang dukun dari Bani Sa'ad. Dalam perjalanan menuju ke tempat dukun tersebut, mereka kesasar. Di tengah padang pasir yang begitu gersang, mereka kehausan dan kehilangan arah. Akankah mereka menemukan dukun Bani Sa'ad tersebut? Dan bagaimana nasib pemilik sumur Zam-Zam? Insya Allah dalam segmen berikut akan kita bahas sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.